Terutama mungkin yang dilakukan oleh Rismond sendiri, yang dianggap dia merupakan penelitian, ya itu sangat jauh dari penelitian. Skripsi teman-teman Jokowi persis sama seperti skripsi Jokowi. Jadi ada 40-an skripsi saya dokumentasi, isinya sama, fontnya juga sama, dan cetaknya juga sama, menggunakan percetakan perdana. Saya menemukan ratusan skripsi yang kurang lebih sama seperti skripsi Jokowi. Saya juga lihat administrasi perkuliah aja ada, gitu loh. Ada, Anda sudah lihat langsung? Ada. Ini kan semua saya catat nih. IPK beliau juga 3 koma. Lalu pada perdebatan, kenapa dulu ngomongin 2 koma? Ya mohon maaf nih, budaya Jawa kan kadang merendah. Ya tapi kembali lagi, nanti silakan semua di di persidangan diuji, penjelasan itu semua akan melihat, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pejuang Bangsa Konoha. Bagaimana teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan serta diberikan rezeki yang berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemarin di acara interupsi iNews TV, akhirnya Rismond dan Joshua Sinabela bertemu, meskipun Joshua melalui online. Biasanya Rismond ini selalu menghindar ketika diajak diskusi oleh Joshua tentang penelitian ijazah Bapak Jokowi yang dilakukan oleh Rismond. Yang menariknya ketika bertemu Joshua, Rismond ini seperti tidak berkutik ketika Joshua menjelaskan tentang penelitiannya. Dan Rismond seperti yang kita biasa lihat, selalu keras dan juga penuh emosi, tapi kemarin seperti kerupuk yang disiram oleh air. Bagaimana teman-teman, videonya kita simak. Buku seringkali kita anggap sebagai produk ilmiah, produk jurnalistik, bahkan juga kerap diterbitkan dalam bentuk buku dan lain sebagainya. Namun tafsirannya kembali lagi ke masyarakat terhadap buku tersebut, dan potensi yang dikatakan Bang Norman ini bisa saja terjadi. Nah, bicara soal analisa, saya ingin tahu dulu pendapat dari Bang Joshua. Selamat malam, Bang Joshua. Iya, selamat malam, Mas. Bang Joshua sudah melihat dan sudah tahu tentang buku ini. Anda seperti apa melihat analisisnya Bang Rismond? Siap. Jadi kemarin waktu di UGM ketika mereka meluncing, saya persis di depan mereka, duduk di depan mereka. Jadi saya tahu persis apa isi buku tersebut ketika dijelaskan, ya, terutama oleh Rismond maupun Tifa maupun Roy Suryo, ya. Jadi dari penjelasan tersebut, setiap babnya segala macam, kita sudah paham benar isinya seperti apa, gitu ya, analisisnya seperti apa, teknologi apa yang mereka gunakan dan seterusnya, dan itu sudah kita bantah sejak beberapa bulan yang lalu, gitu ya. Jadi itu mungkin yang kita sampaikan, ya. Jadi terutama mungkin yang dilakukan oleh Rismond sendiri, yang dianggap dia merupakan penelitian, ya itu sangat jauh dari penelitian, gitu ya. Tidak ada studi komparasi sama sekali. Dia tidak membandingkan skripsi teman-teman Jokowi. Dia tidak membandingkan dengan skripsi tahun 80-an, ya, yang ada pada saat itu di sekitar kampus UGM, gitu ya. Karena faktanya, ya, skripsi teman-teman Jokowi persis sama seperti skripsi Jokowi. Jadi ada 40-an skripsi saya dokumentasi, isinya sama, fontnya juga sama, dan cetaknya juga sama, menggunakan percetakan perdana. Dan saya juga sudah melakukan survei juga ke beberapa fakultas yang lain. Di Fakultas Hukum, saya menemukan ratusan skripsi yang kurang lebih sama seperti skripsi Jokowi. Kurang lebih seperti. Bang Rismond, dijawab, silakan. Ya, saya nggak mau menjawabnya dengan jawaban narasi juga, ya. Jadi uji coba silakan dibantah juga dengan buku, itu lebih fair saya kira. Dan semua akan menilai juga bantahannya akademik atau enggak, gitu. Jadi kalau bisa kita tampilkan satu gambar, bisa nggak? Boleh, silakan sambil kita tampilkan biar bisa dianalisis. Ya. Pemirsa juga tahu bagaimana kemudian. Oke. Bukan gambar. Fotonya.
Gambar yang dari saya, gambar. Dari buku, yang buku. Yang dari buku teman-teman, Gambar yang tadi dari flash disk saya, bukan video. yang dari flash disk. Oke, sambil kita tunggu. Iya. Bang Rismon, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya pertama ya silahkan dibantah nanti ya, kalau kita bilang ini itu nanti nggak ada bukti, takut kita karena ilmiah itu kan ada kekangan variabel, parameter, metode, ya silahkan dibantah, itu very welcome. Dari bab 9 saja kita uji lintasan itu ada bukti numeriknya. Jadi ketika kita ambil potongan dari gambar tersebut dan dibaca berupa nilai-nilai numerik yang merepresentasikan nilai-nilai piksel tersebut, itu memang tidak ada warna merah, kanal R-nya itu tidak ada. Jadi kalau ada dia akan menuju ke arah 255. Kalau tidak ada maka sesuai dengan latarnya yaitu hitam ke arah 0. Itu juga sudah kita lakukan dengan 2 metode. Pertama metode numerik, yang kedua adalah metode visual dengan gradient analisis. Kalau yang tadi klaimnya Bang Joshua tidak ada komparasinya, skripsi yang lain tidak diteliti, tanggapan Anda? Begini Bang, jadi kita bukan dia mungkin punya akses. Kita kan tidak punya akses, sekali foto sudah 5 menit selesai gitu loh. Dan karena begini, ada banyak manipulasi ya, kita duga manipulasi bahwa hal itu juga sengaja dilakukan supaya seragam dengan punya Joko Widodo. Karena apa? Indikasinya adalah tidak ada juga lembar pengesahan penguji pada skripsi-skripsi tersebut. Padahal sesuai aturan baku dan ketat di UGM, dan saya yakin di universitas lain, lembar pengesahan penguji itu adalah wajib dan mutlak ada di skripsi tersebut. Jadi bukan kita lihat secara visual saja, kita juga lakukan uji overlay. Kita analisa glib bentuk huruf, kita lakukan juga uji proportional spacing dan kerning yang membuktikan bahwa lembar pengesahan skripsi tersebut terbuat dengan digital Word document. Baik. Bang Joshua, tanggapan Anda? Iya. Jadi itulah yang sebenarnya kekeliruan dari awal yang dilakukan oleh Rismon gitu ya. Jadi sudah jelas-jelas bahwa font tersebut, bahwa proportional spacing maupun kerning itu persis sama. Saya bisa kasih tunjuk juga di background saya jika memang ingin saya kasih tunjuk. Termasuk juga nanti yang berhubungan dengan lintasan merah itu. Ketika misalnya Rismon menggunakan data-data Dian Sandi dan dia tidak menemukan, berbeda dengan yang kita lakukan ya. Kita dengan analisis kita bisa menemukan ya, dengan namanya tone mapping, dengan mengubah kontras dan segala macam itu kita bisa menemukan menggunakan data yang sama. Tetapi kalau ingin lebih jelas lagi, kita bisa menggunakan data-data yang lebih baik ya, karena kita memiliki data hasil scan-nya ya. Sehingga itu sangat berbeda jauh dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rismon, karena dia hanya menggunakan data dari sumber media sosial yang ukurannya sangat kecil sehingga kualitasnya sangat jauh dari aslinya. Baik. Ini kalau kita bicara soal analisa, masing-masing punya analisa yang memang berbeda begitu ya. Tapi buku ini sudah terlanjur terbit dan Bang Rifai melihat buku ini tadi Anda sebutkan bahwa adalah upaya untuk mengulur begitu ya dari rentang waktu yang ada pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Apakah indikasi itu terlihat dari mana, Bang Rifai? Bukan, jadi mengulur itu untuk melihat bahwa buku ini dikaitkan dengan penyidikan. Dan tadi kan Bang Rismon bilang bahwa ini akan dibawa dalam penyidikan. Beda dengan kalau Bang Rio Suryo kan sudah kita lihat waktu pemeriksaan dia tidak membawa buku ini. Jadi ya kembali lagi setiap orang punya cara pembelian masing-masing. Tapi buat kami sih, kami meyakini tidak akan berkaitan dengan perkara karena tata waktunya beda ya. Karena kalau melihat sebuah delik itu adalah situasi atau sirkumstansi sebelum dan saat terjadi delik. Bukan beberapa bulan kemudian ini menjadi parameter maju gitu, nggak bisa. Ya, jadi sesuatu yang kemudian itu tidak bisa masuk ke berlaku mundur. Pasti hakim akan melihat adalah saat sebelum sehingga terjadi delik. Lalu kedua saya mau tanggapi sedikit. Jadi kembali lagi dalam penelitian ini yang satu kelemahan, ini versi saya ya, sekedar masukan. Harusnya ada mitigating factor, di mana harus ada dong sisi lain dari informasi yang kontra. Misalnya kami diberi kesempatan juga misalnya memberikan komentar-komentar kami masuk di situ, termasuk pihak UGM agar komprehensif. Jadi jangan dari satu sisi aja. Contoh, seringkali Bang Rismon itu begini, bilang IPK tidak ada lembar menguji. Ya, karena waktu itu beliau memang mungkin lihat di perpustakaan tidak ada, tapi saya sudah saksikan saya langsung dengan Profesor Wening pada tanggal 15 saya lihat April langsung loh Bang 2025 di aspek perkuliahan. Profesor Wening sendiri memang tidak ada. Terserah, tapi kami lihat langsung ya, ditandatangani. Saya sebut namanya nih, ada 3 pengujian tanda tangan
Prof. Ahmad Sumitro, Insinyur Sofyan, dan Insinyur Baharudin. Dia tanda tangan tiga-tiganya dan memberi nilai. A bang nilainya. Clear, nanti makanya administrasi kuliah ini kan semua sudah dijadikan bukti. Nanti di persidangan akan terbuka. Kedua lagi contoh. Bang Rizwan bilang, itu kok lembar transkrip nggak ada yang tanda tangan. Loh, everybody knows namanya transkrip nilai itu nggak mungkin selembar. Pasti bisa 2 lembar atau 3 lembar. Yang dimunculin baris skrip itu hanya lembar pertama gitu. Enggak, Bang, lembar keduanya nggak kelihatan. 2 lembar. Ya misalnya gitu ya. Jadi bahwa lembar kedua aja nggak kelihatan ya gimana? Sementara kan kembali lagi bang, saya juga kan harus diyakinkan dong sebagai lawyer ya. Saya juga lihat administrasi perkuliah aja ada gitu loh. Ada, Anda sudah lihat langsung? Ada. Ini kan semua saya catat nih. IPK beliau juga 3 koma. Lalu pada perdebatan, kenapa dulu ngomongnya 2 koma? Ya mohon maaf nih, budaya Jawa kan kadang merendah. Oke. Apakah cara merendah ini terlalu dianggap tidak konsisten kalau mungkin bahasanya. Tapi kembali lagi ya, ini semua bicara kebenaran atau melihat apa namanya puzzle dinilai secara negatif. Tapi kembali lagi intinya adalah ya nanti saja di persidangan semua administrasi perkuliahan Pak Jokowi sudah disita oleh penyidik, bukti transfernya segala macam. Termasuk satu ya, ini saya klarifikasi di sidang sudah diuji. Pak Kasmojo itu namanya tertera sebagai pembimbing akademik di KRS dan segala macam. Di print ada tanda tangan beliau. Pembimbing akademik, bukan setiap pembimbing, bukan pembimbing skripsi. Betul, bukan. Dia pembimbing akademik. Itu ada namanya tanda tangan. Jadi kalau dibilang bukan, kalau saya ada transaksi, saya lebih percaya bukti surat. Ya, tapi kembali lagi nanti silakan semua di di persidangan diuji. Penjelasan itu semua akan melihat gitu loh. Nah, itu videonya. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan pendapat kalian ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di subscribe dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.